selamat sore. Perkenalkan, saya Kalista Nafrayani Haniman, biasa dipanggil Nafra. Saya semester 6 program studi pendidikan teologi di kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya sebagai host. Pada sore hari ini, saya dan teman-teman saya berdialog terkait masalah sosial yang ada di stasiun Majok. Untuk itu, inilah teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Sedistiana Ida, biasa dipanggil Sedis. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Teologi semester 6. Dan saya di sini sebagai videografer. Halo, perkenalkan nama saya Marlita Herlina, saya biasa dipanggil Ita. Saya mahasiswa program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 6. Nah, di sini saya sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Rival Daru, bisa dipanggil Rival. Saya berasal dari program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 6. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Sofia Persina. Saya biasa dipanggil Ocik. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 6. Saya di sini sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Luciana Ajung. Saya biasa dipanggil Ucik dan saya mahasiswa program studi pendidikan teologi semester 6. Saya di sini sebagai narasumber. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hilda Anggong, biasa dipanggil Hilda. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 6. Di sini saya sebagai narasumber. Halo, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan berdialog dengan teman-teman dari Unika program studi pendidikan teologi yang dimana berbicara tentang seperti apa masalah sosial yang ada di Stasi Majok. Nah, Stasi Majok ini terletaknya di Paroki Sita, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. Banyak orang yang dicerita bahwa Stasi Majok inilah sangat unik, yang dimana umatnya di bawah itu ramah sekali ketika ada orang yang berkunjung. Di balik keunikan mereka ini tentunya juga ada masalah sosial yang mereka alami. Untuk itu, di sini tuh saya tidak sendiri. Ada beberapa teman saya sebentar untuk berdialog secara detail seperti apa masalah sosial yang ada di Stasi Majok. Halo. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berdialog sebentar seperti apa masalah sosial yang ada di Stasi Majok. Kalau saya dengar kemarin itu program studi pendidikan teologi itu yang semester 6 itu pergi mengadakan katekesi di bawah. Nah, tentunya teman-teman itu sudah berdialog dengan bapak mama yang ada di bawah, dan di sana tentu juga kakak-kakak tahu seperti apa masalah sosial yang mereka alami. Mungkin diceritakan masalah sosial yang mereka alami itu di Stasi Majok. Terima kasih karena masalah utama yang saya lihat di Stasi Majok kemarin itu masalah liturgi, yang dimana itu kurangnya partisipasi umat di Stasi Majok dalam ibadat hari Minggu. Jadi umat di Stasi Majok itu pergi misa tunggu kalau misalnya Romo yang pimpin. Tapi kalau misalnya tidak bukan Romo yang pimpin, berarti mereka tidak pergi misa pada hari Minggu. Oke, baik, terima kasih kepada Kakana yang dimana kami melakukan katekesi di Stasi Majok, yang dimana banyak masyarakat yang bercerita berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi di sana itu Kakana sangat masih minim sekali, sehingga kehidupan masyarakat itu belum mencukupi, sehingga banyak masyarakat kesulitan yang berkaitan dengan ekonomi. Terus mereka lebih mencari pekerjaan atau peluang itu di luar, itu lebih memilih untuk merantau keluar begitu. Terima kasih. Oke, baik Kak Naf, yang saya temukan di Stasi Majok juga itu pendidikan, yang dimana
anak-anak di Stasi Majok itu banyak yang mengeluh tentang pendidikan. Misalnya mereka ketika tamat SMA itu banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ekonominya terbatas atau kurangnya motivasi dalam diri dan dukungan dari orang tua, sehingga mereka lebih memilih tinggal di kampung atau di merantau. Oke, baik Kak Nas, seperti yang saya lihat, jalan menuju Stasi Majok itu belum terlalu baik. Jalannya masih rusak, sehingga banyak umat di Stasi Majok itu mengeluh tentang jalan. Sehingga umat di Stasi Majok juga menyalahkan pemerintah. Pada musim hujan saat sekarang, jalannya berlumpur dan licin. Baik Kak Naf, yang kemarin saya lihat di Stasi Majok, belumnya ada PLN. Masyarakat di sana masih menggunakan generator atau genset. Mungkin itu yang saya lihat kemarin. Terima kasih. Jadi yang saya lihat juga itu karena jaringan di sana itu kurang adanya jaringan, sehingga masyarakat di sana itu banyak yang mengeluh karena mereka tuh tidak kurang mengetahui misalnya ada berita-berita di media sosial karena jaringannya itu tidak terlalu lancar. Oke, terima kasih banyak tadi kakak-kakak bahwa ketika sudah diceritakan tadi padahal begitu banyak persoalan yang terjadi di Stasi Majok. Nah, tentunya dari persoalan tersebut umat di bawah itu ingin sekali bahwa persoalan itu bisa diatasi. Nah, harapannya saya juga bahwa ketika sudah diceritakan seperti ini, kakak-kakak juga sebagai mahasiswa tentunya memiliki solusi atau strategi yang baik untuk membantu masyarakat yang ada di bawah. Karena hemat saya bahwa persoalan ini adalah bukan hanya pemerintah saja yang bisa diatasi, tetapi kita sebagai mahasiswa juga bisa membantu mereka. Nah, untuk itu sebentar kita lebih diskusi secara mendalam. Sebelum ke solusi, kita harus mengetahui dulu seperti apa penyebabnya sehingga masih ada masalah seperti itu di Stasi Majok. Nah, sementara kita lihat sekarang bahwa dunia sekarang itu kan semakin canggih dan semuanya itu harus masyarakatnya itu lebih membantu segala pekerjaannya mereka ataupun segala aktivitas mereka itu harus membantu oleh teknik-teknik yang sangat canggih. Tetapi ketika diceritakan oleh kakak-kakak tadi bahwa masih ada itu, tetapi untuk sebelum kita mencari solusinya, kita harus mencari tahu dulu apa akar atau penyebabnya sehingga masih ada persoalan itu di Stasi Majok. Baik Kak Naf, yang saya lihat kemarin di sana ada dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Terima kasih. Apa yang dibilang oleh kakak Rival tadi betul sekali. Dari faktor internal yang dimana itu di Stasi Majok kurangnya kritis menanggapi isu-isu tersebut. Oke, baik kenapa masyarakat di Stasi Majok itu tidak ada keberanian yang berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi di stasi. Mereka itu lebih tunduk kepada aturan pemerintah sehingga kehidupan mereka yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi itu sangat minim sekali. Nah, di sini juga karena ada penyebab faktor eksternal yang dimana pemerintah itu kurang memperhatikan masyarakat yang ada di Stasi Majok dan pemerintah tidak melihat situasi yang terjadi dalam Stasi Majok. Oke, baik, karena yang dimana pemerintah juga tidak terjun langsung ke lapangan sehingga tidak ada perubahan apalagi tentang perjalanan. Baik, terima kasih banyak tadi sudah menceritakan bahwa seperti apa penyebabnya sehingga masih ada masalah sosial yang terjadi di Stasi Majok. Ketika kakak-kakak tadi sudah menceritakan penyebabnya, padahal ada dua yang saya bisa tangkap dari sini, ada internal dan ada eksternal. Nah, dari penyebab ini tentunya kita sebagai mahasiswa kita tidak boleh tinggal diam karena
bahwa di bawah itu kurangnya perhatian dari pemerintah, terus masyarakat hanya tertuju pada sistem. Jadi kita itu harus ubah pola pikirnya kita. Kalau mereka hanya tunduk kepada sistem, kita harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman mereka. Oke, sekarang seperti apa solusi yang baik agar mereka atau umat di bawah itu mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka, supaya hidup mereka itu bukan selalu menderita, tetapi mereka itu harus lebih kebahagiaan. Jadi kita sekarang itu memberikan solusi apa yang baik terhadap umat di bawah. Baik, terima kasih karena solusi yang berkaitan dengan masalah yang ada di Stasi Majok itu yang pertama mengadakan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat di sana itu untuk selalu hidup kompak gitu. Sebaik kalau dari saya solusi itu melakukan pelatihan karena yang dimana di daerah Majok itu yang kami lihat dia lumayan sibuk menghasilkan kopi. Maka dari itu solusinya yang ditawarkan kepada mereka, kita memberikan pelatihan untuk mengelola kopi supaya bisa import keluar stasi mereka. Baik, kalau dari saya solusi yang ditawarkan terkait masalah di Stasi Majok itu yang pertama itu melakukan kegiatan katekesi. Baik, terima kasih banyak tadi kakak-kakak tadi sudah menyampaikan solusi atau strategi yang baik untuk menyelamatkan umat yang ada di Stasi Majok. Nah, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan bahwa kalau tidak salah tadi ada 3 poin, bahwa mengadakan katekese, lalu melakukan pelatihan dan melakukan sosialisasi. Jadi hemat saya bahwa 3 solusi ini adalah sangat relevan sekali untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Karena kenapa? Bahwa ketika kita mengadakan ketiga hal ini, tentunya masyarakat itu semakin menyadarkan bahwa betapa pentingnya liturgi, betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya bahwa adanya infrastruktur jalan maupun PLN. Karena masyarakatnya itu sekarang itu ingin sekali hidup lebih modern itu, seperti yang ada di kota-kota sekarang. Jadi hemat saya bahwa bukan hanya di perkotaan saja yang bisa menikmati teknologi sekarang, tetapi hemat saya juga harus masyarakat yang ada di pelosok juga harus mereka juga mengalami seperti orang-orang yang ada di kota. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya kakak-kakak, dan sekarang kita masuk dalam dokumen yang dimana untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, apakah itu ensiklik itu atau kita menggunakan kitab suci gitu. Oke, baik Kanaf, untuk menguatkan solusi yang kami tawarkan dari masalah tadi terdapat pada kitab suci Yeremia bab 29 ayat 7. Di sini mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Baik, karena selain dari kitab Yeremia juga tadi ada juga kitab Yesaya bab 5 ayat 6 sampai 12. Dalam ayat tersebut Tuhan menegur umatnya agar ibadat mereka atau liturgi bukan sekadar ritual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata seperti membantu orang miskin atau ekonomi, dan mengajarkan kebenaran atau pendidikan, dan membangun kembali kota yang hancur. Baik, terima kasih banyak kakak tadi sudah diterangkan dalam kitab suci yang dimana tadi kakak sudah memberikan solusi. Nah, apa yang disampaikan oleh kakak semua, dan tadi sudah dalam kitab suci juga mengatakan bahwa jangan hanya pandai dalam kata-kata, tetapi juga di sini kita harus menuntut, kita juga harus melakukan dalam aksi nyata. Jadi solusi yang ditawarkan oleh kakak tadi, kita bukan hanya untuk menyampaikan solusi, tapi kita juga terlibat di sana bahwa kita juga melakukan aksi nyata seperti apa yang dilakukan oleh kita. Baik,
terima kasih banyak kakak semua sudah menceritakan seperti apa masalah sosial yang terjadi di Stasi Majok. Dan tadi juga sudah menjelaskan secara detail apa penyebabnya dan sudah memberikan solusinya tadi. Dan untuk menguatkan solusi itu juga tadi itu juga sudah disampaikan dengan kitab suci. Baik, terima kasih banyak kakak semua sudah melakukan dialog pada sore hari ini. Dan di sini juga saya menyampaikan bahwa kakak tadi sudah meluangkan waktu untuk berdialog pada sore hari ini, dan tentunya tadi pasti banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Tapi karena sore hari ini tuh kita membutuhkan diskusi secara mendalam terkait dengan kasus atau persoalan masalah sosial di Stasi Majok. Jadi untuk itu dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Dan di sini juga saya menyampaikan bahwa permohonan maaf jika ada kata tuturnya tadi yang menyinggung hati kakak-kakak semua. Untuk itu saya permohonan maaf. Nah, untuk itu saja yang kita dialog pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bertemu dan kita berdialog lagi seperti